Hari ini adalah mana hari bagi orang Kristen kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang bicara tentang Roh Kudus, pembicaraan ini atau perdebatan ini masih terus berlangsung sampai sekarang, bahkan sampai detik ini. Dan tanpa sengaja juga beberapa hari yang lalu saya dan pengikut saya berada dalam satu mobil, gitu ya. Kami juga bicarakan masalah itu juga. Sebab itu memang menjadi menarik, ya. Dimana peristiwa pencurahan Roh Kudus ini 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Mengapa saya memilih tema pada hari ini tentang Allah Roh Kudus? Yang tentu kalau dipahami secara sepintas, maka bisa ada dalam benak kita bahwa saya sedang membagi Allah itu. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebab itu tidak jarang ada saudara-saudara kita yang beranggapan bahwa orang Kristen punya 3 Allah. Oleh sebab itu pada hari ini saya mencoba untuk membahas tentang Allah Roh Kudus ini. Sekali lagi saya memberikan benang merahnya bahwa tidak Allah itu tidak 3, tapi Allah itu adalah Allah yang Esa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya hanya akan membaca firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi di dalam ayat yang keempat. Begini firman Tuhan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, jelas di sini bahwa peristiwa ini adalah bertepatan dengan hari yang biasa dirayakan oleh bangsa Yahudi, yaitu hari Pentakosta. Maka hari ini yang sangat menguatkan saya bahwa para rasul yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus itu tidak berbahasa yang tidak dimengerti oleh manusia, tapi mereka berbahasa dengan bahasa yang sangat dimengerti oleh manusia. Ketika perayaan Pentakosta, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang-orang yang sedang berkumpul di sini dan jumlahnya banyak, tidak hanya dari satu tempat. Dan rasul-rasul ini dijelaskan dalam Alkitab bahwa mereka berasal dari Galilea. Tapi yang anehnya, dalam waktu yang sama mereka bisa berbahasa dengan bahasa-bahasa orang lain, seperti yang disebutkan di dalam Alkitab bahwa ada yang dari Arab juga, tetapi mereka bisa menggunakan bahasa ini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai benang merah pada hari ini, Allah Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Ini harga mati. Saya ulangi lagi bahwa Allah Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Sampai di sini memang mungkin mudah-mudahan kita semua tidak menjadi bingung. Tapi kalau bingung, menurut peneliti itu lebih bagus. Tapi kalau kita tidak menjadi bingung, wah itu perlu dipertanyakan. Nah, Allah Roh Kudus, ya, ada kontroversi memang untuk hal ini. Sekali lagi saya katakan bahwa penerapan ajaran tentang Allah Roh Kudus seringkali menimbulkan kontroversi dalam gereja. Contohnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
baptisan roh. Ada yang namakan baptisan roh, dan ada juga tanda yang mengiringi baptisan roh itu. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sering terjadi di dalam gereja juga, tidak percaya kepada keberadaan Roh Kudus itu sendiri. Selanjutnya juga dangkalnya pemahaman tentang Roh Kudus, sehingga yang dapat kita pahami hanyalah ketika ada Roh Kudus, menurut kita ketika ada kursi-kursi mata dalam gereja, wah ini terjadi Roh Kudus. Ketika kalau seorang berkhotbah lalu diminta maju ke depan, wah semua orang ada di depan. Ini Roh Kudus sedang bekerja. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berharap pemahaman kita tidak hanya sampai di situ tentang Roh Kudus itu. Sekali lagi saya tekankan, karena Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Artinya hari ini kita membuktikan kenapa saya bilang itu Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menyatakan bahwa Roh Kudus tidak hanya diperkenalkan ketika terjadi yang kita peringati hari ini, seperti hari Pentakosta itu. Ternyata Alkitab menjelaskan bahwa Roh Allah berkarya pada waktu penciptaan dunia. Itu di dalam Kejadian 1 ayat 2. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab juga menyatakan bahwa para pemimpin Israel diberikan kuasa dan tuntunan roh, termasuk Musa, untuk memimpin bangsa Israel. Roh siapa? Bukan roh jahat, tapi ini adalah roh Allah. Selanjutnya juga nabi-nabi dipimpin oleh roh Allah untuk menyampaikan firman Allah kepada umatnya, diilhami melalui roh Allah. Lanjut kepada perjanjian baru. Di dalam Injil Lukas mengatakan bahwa Roh Kudus akan turun atas Maria, sehingga anaknya Yesus akan disebut anak Allah yang kudus. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus turun dan memberikan kuasa kepada para rasul yang berkumpul di Yerusalem. Nah ini pas hari ini kita peringati. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kita sepakat pada hari ini bahwa Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Saya di rumah internet cukup kencang juga gitu ya. Ini agak sedikit. Bisa saja saya mencari gambarnya gitu ya. Gambar burung merpati sebagai lambang Roh Kudus gitu ya. Lambang api yang sedang turun gitu ya. Bisa saja itu banyak di internet juga. Tetapi saya takut nanti kalau saya tampilkan itu, wah ini anak saya memang masih dalam pertumbuhan gitu ya. Nanti kalau saya perkenalkan dia pas burung merpati lagi terbang gitu ya, saya sampaikan ini Roh Kudus. Wah itu akan teringat terngiang-ngiang kepada dia. Ada nanti burung merpati terbang di rumah kami di depan gitu, pipi itu Roh Kudus. Nah ini yang bahaya. Makanya saya tidak bukan kekurangan media untuk download apa segala gitu ya. Jadi saya memang harus hati-hati karena yang menerima khotbah saya pada hari ini tidak hanya orang tua juga, mungkin juga anak-anak juga menyaksikannya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu dia pernyataan Alkitab tentang bahwa Allah Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Selanjutnya, jika demikian, tentu permasalahannya adalah apa karya Allah Roh Kudus itu untuk manusia itu sendiri. Nah ini yang menjadi penting bagi kita. Karya Allah Roh Kudus itu kepada manusia adalah Roh Kudus membebaskan. Roh Kudus juga mengubahkan sehingga manusia beroleh damai sejahtera yang membuat manusia taat kepada Allah. Nah ini, jika kita hari ini datang beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan di tempat ini,
datang ke gereja tempat ini. Saya yakin dan percaya ini bukan kekuatan kita. Ini bukan kita sendiri yang sedang mengerjakannya. Walaupun jauh-jauh hari kita sudah pikir hari Minggu nanti saya akan datang ke gereja. Tetapi yang berperan penting di situ, yang bekerja dalam hati kita adalah Roh Allah itu sendiri. Bisa saja batal kalau kita mau. Tapi Tuhan, tapi Roh Allah itu selalu bekerja dalam hati kita, sehingga kita memiliki kerinduan untuk selalu datang memuji besarkan nama Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, Roh Kudus juga memberikan kemampuan untuk memahami kehendak Allah atau bukan, gitu ya. Nah, ini dia. Ini sudah banyak dikhotbahkan apa itu kehendak Allah. Saudara mungkin sudah tahu apa itu yang menjadi kehendak Tuhan. Dan yang paling penting di sini adalah Roh itu, Roh Allah itu memberikan kemampuan kepada kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Saya beberapa minggu yang lalu diberkati oleh Tuhan melalui seorang hambanya. Saya pikir untuk menanggapi situasi yang sedang terjadi sekarang ini, gitu ya. Apa situasi yang terjadi sekarang ini adalah virus corona yang sedang mewabah di seluruh dunia. Ada dua kata yang beliau ini tekankan. Yang pertama beliau bahas tentang iman. Terkadang kita karena kita sudah beriman menjadi orang Kristen, kita menanggapi segala sesuatu itu dengan iman. Tetapi kita melupakan satu lagi pemberian Allah juga kepada kita. Iman juga pemberian Allah, tetapi hikmat juga pemberian Tuhan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya diberkati oleh hamba Tuhan ini. Hikmat itu diberikan Tuhan juga kepada kita untuk kita memikirkan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kita. Nah, oleh sebab itu fungsinya Roh Kudus sebagai penolong kita adalah Roh Kudus memberikan kemampuan untuk kita memahami apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan. Selanjutnya juga Roh Kudus mengerjakan di dalam diri manusia yaitu kasih. Nah, kasih ini ada dijelaskan di bagian lain dalam Alkitab. Dituliskan oleh Rasul Paulus. Kasih itu sabar, ini saya sebut tidak sebut semuanya. Kasih itu murah hati. Nah, ini Roh Kudus kerjakan di dalam hati kita. Dan cara hidup yang sesuai dengan kehendak Allah di dalam Roma 4 ayat 9 sampai ayat 13. Ternyata kalau kasih itu ada dalam seseorang, bukan kita Bapak, tetapi itu adalah Roh Allah yang mengerjakannya di dalam diri kita. Jadi ada dua tadi masalahnya yang kita bahas. Yang pertama adalah pernyataan Alkitab membuktikan bahwa Allah Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Selanjutnya karya Allah Roh Kudus itu bagi manusia. Dan kesimpulan atau yang menjadi bagian harus ada pada kita pada hari ini, yaitu suatu keharusan bagi orang percaya supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa itu? Ciri-ciri kepenuhan Allah Roh Kudus saya baca di dalam jurnal Jeffrey Makassar. Tapi saya sudah kontak langsung kepada orang yang punya jurnal ini, yaitu ketua umum kita. Beliau pernah tulis tentang kepenuhan Allah Roh Kudus. Ciri-ciri orang kepenuhan Allah Roh Kudus itu seperti ini. Nah, setiap kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Allah. Yang pertama, kehidupan yang berisi pujian kepada Allah. Nah, ini ada ciri-cirinya ternyata di dalam Efesus 5 ayat 19 sampai ayat 20. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Allah itu tadi dipenuhi dengan pujian-pujian kepada Allah. Yang kedua, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh. Nah, ini ada lagunya ternyata ya, buah-buah roh ini. Satu, damai sejahtera. Nah, ini dihasilkan oleh Roh Kudus. Kalau tidak ada damai, susah juga. Makanya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa setiap orang percaya hendaknya dipenuhi oleh Roh Kudus.
Kenapa? Karena akan menghasilkan buah-buah Roh itu tadi. Nanti saudara bisa baca di Galatia 5, itu ada buah-buah Roh. Selanjutnya juga dalam hal ini, di kesimpulannya ini ya, orang yang dipimpin oleh Roh akan menyalibkan keinginan dagingnya karena berjalan melalui pimpinan Roh. Kalau tidak berjalan sesuai dengan pimpinan Roh, makanya kita tidak bisa menyalibkan keinginan daging kita. Karena apa? Karena firman Tuhan juga dengan tegas nyatakan, Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Nah, bagaimana cara kita mengalahkannya? Semakin eratlah kita dengan Tuhan, semakin dekat kita dengan Tuhan. Nyatakan kelemahan kita itu kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Yang terakhir dalam kesimpulan ini, kepenuhan Roh Kudus memampukan seorang dalam melakukan pelayanan. Nah, ini saya perlu jelaskan sedikit kemampuan dalam melakukan pelayanan ini. Ya, ini memang tidak menjelaskan bahwa setiap saat dijadwalkan orang ini siap, gitu ya, siap sedia. Ini juga tidak menjelaskan bahwa ketika orang ini sakit, kalau dijadwalkan pelayan dia juga datang, gitu ya. Ini tidak menjelaskan seperti itu. Dan selanjutnya, itulah masalah-masalahnya. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kepenuhan Roh Kudus memampukan seorang dalam melakukan pelayanan. Dia akan melakukannya dengan sukacita yang datang daripada Tuhan. Ini yang dinamakan kepenuhan Roh Kudus. Bapak Ibu, jangan terkecoh kita. Hari ini saya sampaikan, memang biasanya kalau untuk memahami Allah Roh Kudus ini, jangan menggunakan kita. Logika ini kan seperti ini. Ada di mana dia? Nah, ini kita susah. Apa yang sedang terjadi di sini? Nah, ini susah. Berapa orang yang sudah bertobat di sini? Ya. Oleh karena hamba ini berkorban, ini susah memahami karya Roh Kudus itu seperti itu. Kenapa? Karena Allah Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita.